Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Siti Adija. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial sejarah Indonesia yang menjelaskan materi bab 1 yang berjudul kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Kolonisme di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda yang mengeksploitasi sumber daya alam dan menguasai wilayah Indonesia. Belanda kemudian menjadi kekuatan melalui VOC. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonisme dimulai sejak abad ke-17 dengan perlawanan besar seperti Perang Aceh dan Perang Diponegoro. Meskipun sering kalah, semangat perlawanan terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Di bab 1 terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterkaitan sejarah antara situasi rasional dan global. Peristiwa regional dan global memiliki pengaruh besar pada sejarah. Situasi regional seringkali memicu peristiwa besar dan mempengaruhi situasi global, contohnya Perang Saudara. Begitupun dengan situasi global yang berpengaruh besar pada sejarah, contohnya Perang Dunia. Yang pertama, Alfonso de Albuquerque adalah seorang tokoh militer dan pelaut terkenal asal Portugal yang hidup pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin paling penting dalam ekspansi maritim Portugis dan usaha Portugal untuk menguasai perdagangan di Asia. Yang kedua, Ferdinand Magellan adalah penjajah Portugis ternama yang terkenal memimpin ekspedisi pertama untuk mengelilingi dunia. Meskipun ia tidak menyelesaikan penjelajahan itu sendiri, pelayaran dari tahun 1519 sampai 1522 secara mendasar mengubah pemahaman bangsa Eropa. Yang ketiga, Francis Drake adalah seorang navigator, penjelajah, dan pahlawan nasional Inggris yang terkenal karena keberhasilannya dalam menjelajahi dunia dan menjadi orang Inggris pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Dan yang keempat, Cornelis de Houtman adalah seorang pelaut dan penjelajah asal Belanda yang terkenal karena memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia. Pada akhir abad ke-16, beliau bagian dari upaya Belanda untuk membuka jalur perdagangan langsung dengan Asia. Yang kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyak korban jiwa, namun upaya ini berhasil mempertahankan kebudayaan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dampak penjajahan negara koloni. Kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak yang sangat signifikan bagi negara-negara jajahan. Negara-negara koloni biasanya monopoli sumber daya dan ekonomi dari negara jajahan, sehingga menghambat perkembangan ekonomi negara jajahan. Negara-negara koloni seringkali mengambil sumber daya alam negara jajahan tanpa memberikan kompensasi yang layak sehingga merugikan negara jajahan dan penduduk. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.